Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya salat Jumat di tempat yang mulia ini. Tidak ada kata yang terucap dari lisan kita terkecuali kalimat takwa kepada Allah. Takwa dalam arti imtithalul awamir wa tinabun nawahi, melaksanakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan dari segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada kedudukan yang paling mulia di sisi Allah terkecuali kedudukan orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Tinggal menghitung hari kita akan berganti tahun Hijriyah. Oleh karena itu, di penghujung tahun Hijriyah ini mari kita jadikan momen untuk kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Sekian puluh tahun kita hidup di dunia, lebih banyak mana amal kebaikan yang kita kerjakan atau justru kebalikannya, amal kejelekan yang lebih banyak daripada kebaikan. Di dalam satu kitab disebutkan ada 4 hal yang menyebabkan seorang hamba itu menyesal. Arba'atun turithul hasrah. Ada 4 hal seseorang hamba itu mengalami penyesalan. Yang pertama adalah malun lam yunfa', malun la yunfa'. Yang pertama adalah harta. Harta yang saat ini kita miliki, kita harus meyakini bahwa ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila titipan yang berupa harta yang diberikan oleh Allah, hendaknya kita jangan lupa di harta kita ada hak-hak fuqara wal masakin. Harta kita harus kita infakkan sesuai dengan bagian yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta yang sudah kita infakkan itulah harta yang kita miliki, yang sifatnya hakiki, yang akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta yang masih saat ini kita nikmatin tidak lain baru titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu saat apabila kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, harta kita pun diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmun lam yu'malu bih, ilmu yang tidak kita amalkan. Kita yakin kita orang yang beriman kepada Allah tentu cinta dengan ilmu,
cinta dengan majelis-majelis ilmu. Mungkin guru kita lebih dari satu, bahkan lebih dari 3 kita punya guru. Bahkan banyak majelis-majelis yang sering kita hadiri, kita ambil manfaat daripada ilmu-ilmu guru-guru kita. Semakin banyak ilmu kita, semakin seringnya duduknya kita di majelis ilmu. Jangan merasa dengan kita rajin duduk di majelis ilmu dan dengan ilmu yang kita miliki bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ilmu kita bertambah setiap hari, setiap minggu, seringnya kita duduk di majelis-majelis ilmu, kalau tidak diamalkan ilmu yang kita dapatkan, ilmu ini tidak segan-segan akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ghazali di dalam satu kitabnya, orang kalau ilmunya banyak, kepandaiannya pun luar biasa, namun tidak diamalkan ilmu tersebut, ini dikisahkan seperti seseorang yang punya senjata tajam, 10 senjata tajam yang luar biasa, dan orang ini punya sifat sujaan, punya sifat pemberani. Di saat orang yang ilmunya banyak, senjatanya ini banyak, dan punya sifat pemberani ketika itu, di saat menghadapi singa yang sangat buas dan lapar, apa yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu ini? Apa yang dilakukan oleh orang yang banyak senjatanya ini? Kalau senjatanya ini tidak digunakan untuk melawan singa yang buas ini, maka orang ini akan diterkam oleh singa yang lapar. Kalau ilmu yang banyak tidak pernah diamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari, ilmu ini tidak segan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang akan menyesali tidak lain as-sababun lam yustagil, pemuda yang tidak punya pekerjaan, pemuda yang nganggur, tapi dengan nganggurnya ini, tidak ada pekerjaannya ini, dia justru lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, dia tidak pernah duduk di majelis-majelis ilmu. Nganggurnya ini digunakan untuk foya-foya, menyia-nyiakan umurnya untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengangguran yang seperti ini tidak lain, dia akan menyesal kelak, baik ketika di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Kemudian yang terakhir tidak lain yaitu wasuhbah lam tanfa, sahabat yang tidak punya manfaat. Kita boleh bergaul kepada siapa saja, kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi tentu sahabat yang kita cari yang mempunyai manfaat, yang tadinya kita sering lalai kepada Allah dengan bersahabat dengan si fulan, kita akan menjadi rajin ibadah kepada Allah. Yang tadinya kita bakhil, pelit dengan harta yang kita miliki, dengan kita bersahabat dengan orang soleh, tentu kita menjadi orang yang pemurah, orang yang dermawan, yang bisa merubah kita yang tadinya sifat kita jelek menjadi sifat yang bagus. Inilah sahabat yang punya manfaat. Makanya Rasulullah mengatakan, aksiru min ma'arifil mu'minin, perbanyaklah kalian mengenal orang-orang yang beriman. Di mana kita mengenal orang-orang yang beriman, orang-orang baik, orang-orang soleh? Tentu kita mengenal orang-orang seperti itu adanya di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab gini, kalau teman kita banyak, orang beriman banyak kita kenal, orang soleh banyak kita kenal, fa inna likulli mu'minin safa'ah,
Di saat nanti kita tidak ada umur, mereka akan bertakziah kepada kita, mereka akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita berupa doa-doa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat yang ketika di dunia sangat bermanfaat bagi kita. Yang mudah-mudahan kalau 4 hal ini kita hindari, kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal baik ketika hidup di dunia maupun kelak tidak menyesal ketika kita meninggal dunia, lantaran kita berpegang teguh dan menjalankan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya khususnya dan umumnya bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afdalana bi dinil islam wa akramana bi rasulil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li sairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wattanibu 'annis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arda 'anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khatiyat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum ala dzikrillahi akbar.